Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih segar? Ya, kita malam-malam belajar ya ini ya. Sudah dibaca slide-nya? Dan latihan soalnya sudah dikerjakan? Halo? Halo, halo? Tes, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, oke. Ya, di chapter 11 ini kita akan diskusi terkait dengan penyusutannya. Nah, penyusutan itu untuk aset yang berbeda, dia akan memiliki istilah yang berbeda ya. Makanya di sini ada depreciation, ada impairment, dan juga depletion. Ya. Learning objektifnya ada 8 ya di chapter 11 ini. Yang pertama tentang konsep depresiasi, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang ada di dalam proses depresiasi atau penyusutan, kemudian membandingkan beberapa metode depresiasi, ya ada activity based, ada straight line, ada diminishing charge method of depreciation ya. Kemudian juga menjelaskan tentang komponen depreciation ya. Jadi dalam depresiasi itu ada juga yang karakteristiknya itu per komponen gitu ya. Jadi untuk aset-aset tertentu yang dia komponennya itu memiliki nilai yang material itu akan didepresiasikan masing-masing gitu ya, secara terpisah masing-masing komponen. Kemudian learning objektif yang kelima itu adalah menjelaskan tentang isu-isu bidang akuntansi yang terkait dengan impairment aset ya, atau penyusutan aset, tapi di sini adalah aset yang sifatnya adalah tambang ya. Jadi lahan yang di dalamnya itu ada barang tambangnya. Kemudian explain the accounting procedure for depletion of mineral resource. Kemudian explain the accounting for revaluation, ya, jadi ada penilaian ulang aset gitu ya. Jadi kalau asetnya sudah lama, ternyata aset itu bisa diperbarui, maka dilakukan revaluasi namanya. Kemudian explain how report and analyze property, plant, equipment, and mineral resource. Ini overview-nya, jadi secara garis besar nanti ada beberapa hal ya. Di sini ada 5 hal yang nanti akan kita diskusikan. Yang pertama tentang depresiasi, kemudian impairment, depletion, revaluation, dan presentation and analysis ya. Jadi karena penyajian dan analisis ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan keuangan ya. Bahkan kalau penyajiannya itu tidak lengkap, maka akan mempengaruhi opini audit ya. Di dalam depresiasi nanti kita ada membicarakan tentang faktor yang ada di dalam depresiasi apa saja, kemudian metode, kemudian komponen depreciation itu artinya menyusutkan suatu aset tetap berdasarkan komponennya, dan special issues. Kemudian di impairment nanti ada subtopik tentang pengakuan impairment, kemudian contoh dari impairment nanti diberikan ilustrasi gitu ya. Kemudian reversal of loss, cash generating units, dan asset to be disposed of ya. Jadi aset-aset yang nantinya dihentikan penggunaannya gitu ya. Kemudian depletion ini juga penyusutan, hanya istilahnya saja yang diistilahkan depletion ya, untuk membedakan jenis aset yang disusutkan.
ada stabilizing base, kemudian write-off of resource cost, estimating reserves, liquidating dividends, dan presentation. Kemudian di revaluation itu ada recognition and issues, dan di presentation and analysis ada presentation and analysis. Jadi di aset yang berupa property, plant, dan equipment, property, plant, equipment, dan mineral resource itu apa saja yang sebaiknya diungkapkan dan dianalisis. Yang pertama tentang metode depresiasi ya. Nah ini saya rasa Anda sudah tahu kalau yang ini ya. Jadi depresiasi itu metodenya apa saja gitu ya. Nah kita bicarakan secara konsepnya dulu ya. Jadi bagi seorang akuntan, depresiasi itu bukan sekedar cost allocation ya, ini ya. Tetapi depreciation is the accounting process of allocating the cost of tangible asset to expand in a systematic and rational manner to those periods expected to benefit from the use of the asset. Nah, jadi dia itu bukan hanya sekedar membebankan suatu biaya, tetapi juga lebih daripada itu, yaitu secara sistematik dia akan dialokasikan ya ke dalam tangible asset, biaya tangible asset agar kelak ketika aset tersebut sudah harus dihentikan, maka ada aset yang bisa menggantikan aset baru yang bisa menggantikan seperti itu ya. Kemudian ketika perusahaan itu melakukan write-off gitu ya, menghapuskan cost atas aset, maka secara typically gitu ya, itu disebut sebagai depresiasi. Jadi penyusutan itu kita kenal dengan depresiasi kalau itu untuk aset tetapnya. Kemudian depletion ini juga sama sebetulnya penyusutan ya. Depletion itu untuk menggambarkan penyusutan pada sumber-sumber mineral ya. Seperti tambang gas, minyak, kemudian batu bara seperti itu. Nah, kalau sifatnya adalah intangible, maka kita kenal dengan sebutan amortisasi. Ya, amortization. Itu sama juga. Jadi secara konsep adalah proses alokasi dari cost. Gitu ya. Nah, apa saja faktor-faktor yang nantinya ada di dalam proses penyusutan? Yang pertama adalah depreciable base for the assets. Jadi apa yang dijadikan dasar untuk penyusutan, gitu ya. Nah, di dalam menghitung penyusutan, di chapter 10 sudah kita bicarakan ya tentang residual value atau sering dikenal dengan salvage value atau nilai sisa gitu ya. Jadi itu adalah suatu asumsi yang didasarkan pada professional judgment. Yang dimaksud professional judgment itu apa? Professional judgment adalah perkiraan yang ada landasan secara keilmuan untuk memunculkan suatu nilai perkiraan tersebut ya. Dasarnya apa? Dasarnya bisa dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya gitu ya, atau melihat karakteristik dari aset, atau bisa membandingkan dengan industri sejenis. Jadi ada dasar logis yang dijadikan landasan ketika kita melakukan judgment. Jadi bukan hanya menjudge tanpa ada dasar apapun. Yaitu disebut residual value atau nilai sisa. Contohnya misalnya ini ya, jadi original cost itu adalah harga aslinya, ya harga beli aset tersebut. Kemudian untuk menghitung berapa depresiasinya, kita harus bisa menghitung depreciation base. Nah, depreciation base itu kita kurangkan dulu dengan residual value, gitu ya. Ini sudah paham Anda kalau yang ini. Kemudian estimation of service life atau umur ekonomisnya. Nih ya.
Ini dibagi 3 karakteristik ya, inadequacy, supersession, dan obsolescence. Jadi kalau yang inadequacy result itu terjadi ketika aset itu sudah tidak lagi berfungsi ya karena memang diganti gitu. Contohnya ini ya, an example would be the need for a larger building to handle increased production misalnya ya. Jadi memang dia aset tersebut diganti karena memang sudah tidak memenuhi kebutuhan perusahaan gitu. Jadi disebut inadequacy. Kemudian supersession itu penggantian aset dengan aset lain karena alasan efisiensi dan economical asset ya. Ada aset lain yang membuat kegiatan bisnis itu lebih ekonomis gitu ya, lebih efisien. Maka kemudian aset yang lama digantikan dengan aset yang baru, itu disebut supersession. Kemudian yang ketiga adalah obsolescence. Nah, kalau ini memang sudah tidak sudah usang gitu ya. Jadi sudah memang usang gitu. Jadi fungsinya sudah turun atau barangnya sudah terlalu lama seperti itu. Ya. Jadi memang macam-macam karakteristik umur ekonomis itu dasarnya ya. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi itu kan supersession dan inadequacy ya yang dijadikan dasar untuk mengganti suatu aset. Jadi kita lihat gitu ya, kita lihat kalau akuntan itu kan bukan cuma melihat tren, bukan cuma melihat supaya supaya innovation gitu atau terbarukan, tetapi juga melihat kebermanfaatan dan cocok enggak sih dengan perusahaan gitu. Kalau misalnya perusahaannya bukan bergerak di bidang teknologi, ya, tidak perlu terlalu sering mengganti teknologi seperti itu ya. Jadi, kita lihat kita, harus sesuaikan kebutuhan perusahaan dengan aset yang dimiliki. Ya, seperti itu. Kemudian learning objective yang ketiga, compare activity, straight line, diminishing charge, methods of depreciation. Ya, jadi metode depresiasi itu sebetulnya secara garis besar itu dibagi 3 metode. Yang pertama adalah activity method, itu didasarkan pada seberapa sering aset tetap tersebut beraktivitas gitu ya. Nah, makanya di sini digunakan jam mesin biasanya gitu ya. The activity methods also called the variable charge of unit of production approach. Ya, jadi biasanya menggunakan jam mesin, estimasi jam mesin. Semakin banyak aset tersebut dipakai, maka dia beban depresiasinya semakin tinggi gitu ya. Karena memang ada waktu-waktu tertentu yang tidak beroperasi. Nah, ini contoh gampangnya itu di kalau di Jogja itu di pabrik gula Madukismo itu ya, bagi yang sudah pernah ke sana nanti Anda akan melihat pada bulan-bulan tertentu mesin gula itu tidak berproduksi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, lebih cocok menggunakan activity method ya. Maka, kita pakai yang mana metodenya itu melihat bagaimana aktivitas perusahaan gitu. Meskipun secara pajak itu yang diperkenankan adalah yang straight line method ya. Dan umur ekonomisnya itu ditentukan kalau untuk aspek perpajakan gitu ya. Tetapi kalau untuk aspek perusahaan yang ideal itu adalah kita mencocokkan antara metode dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Ya, contohnya kalau misalnya rumah sakit gitu ya, rumah sakit itu kan untuk alkes ya, alat kesehatan tertentu itu harus sering diupdate gitu ya. Karena teknologi kesehatan juga berkembang pesat. Maka dia yang lebih cocok menggunakan diminishing charge method gitu ya atau saldo menurun.
ya, bukan straight line. Mungkin beberapa aset menggunakan straight line, misalnya gedung, mebeler gitu ya. Komputer masih logis ya menggunakan straight line, tapi untuk alat kesehatan tertentu itu akan lebih cocok menggunakan diminishing charge method gitu ya. Berbeda dengan yang pabrik gula tadi, lebih cocok menggunakan activity method karena memang ada bulan-bulan tertentu yang dia itu tidak beroperasi sama sekali. Ya, jadi makanya kita sebagai akuntan harus mencocokkan gitu ya, mencocokkan metode depresiasi yang cocok itu apa, gitu ya, supaya laporan keuangan itu menjadi mendekati real ya. Karena makanya kalau laporan keuangan itu kan istilahnya bukan benar salah ya, tetapi wajar gitu ya. Kalau apa namanya tidak banyak kesalahan maka disebutnya adalah wajar. Ya kenapa? Karena di dalamnya juga ada banyak professional judgment di sana. Maka disebutnya adalah wajar, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan paragraf penjelasan dan disclaimer ya, tidak wajar atau disclaimer. Nah, seperti itu. Jadi kesesuaian antara metode dengan aktivitas yang dilakukan oleh aset tetap itu sangat penting. Ya, rumusnya bisa Anda lihat sendiri, Anda baca sendiri ya. Jadi untuk activity methods itu adalah dasarnya adalah aktivitas. Kemudian untuk straight line method dasarnya adalah berapa lama umur ekonomisnya, tentu saja harus dikurangi dulu dengan residual value gitu ya. Nah, kalau diminishing charge method ini dibagi dua ya, sum of the years digit dan declining balance method. Nah, ini yang saya ceritakan sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan yang dia berbasis teknologi. Karena kalau karakteristik teknologi itu di awal-awal dia performanya akan bagus ya. Tetapi semakin bertambahnya tahun, maka performanya turun. Sehingga diminishing charge method itu lebih cocok untuk digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Ya, termasuk tadi kalau di bidang kesehatan itu alat-alat kesehatan yang berbasis teknologi itu sebaiknya lebih cocok menggunakan diminishing charge method. Ini ada dua ya, jumlah angka tahun dan declining balance method. Bahkan untuk declining balance method itu ada yang didabelkan ya, double declining balance method ya, atau saldo menurun ganda. Karena memang pada faktanya bahwa alat itu di awal-awal itu memang apa namanya memiliki kinerja yang paling bagus gitu ya, paling maksimal sehingga menggunakan double declining balance method. Ya, nah metode-metode ini sudah pernah dipelajari ya, Anda mungkin juga sudah pernah menghitung di mata kuliah akuntansi ya. Akuntansi pengantar akuntansi atau AKM 1 mungkin sudah pernah menghitungnya. Kemudian komponen depreciation. Jadi pengembangan dari depresiasi ini bahkan bisa dihitung per komponen ya. Contohnya di sini kita menggunakan contoh pesawat ya, karena di pesawat terbang itu ternyata komponen-komponennya itu nilainya cukup signifikan gitu ya harganya. Dan umur ekonomisnya berbeda, useful life-nya berbeda, ya karakteristiknya juga berbeda. Maka secara akuntansi ya berdasarkan IFRS diperkenankan menghitung depresiasi per komponen. Terus caranya bagaimana? Caranya kita harus bikin tabel ya. Satu aset tetap itu serangkaian penuh itu terdiri dari berapa komponen. Kita bisa bagi menjadi beberapa komponen ya. Contohnya kalau di ilustrasi di sini terkait dengan pesawat itu ada airframe, ada engine komponen, ada other components gitu ya. Nah, umur ekonomisnya beda-beda. Nah, di sini kita hitung dulu useful life-nya. Kita dari nilai komponennya kita bagi dengan useful life, kemudian dijumlahkan, maka akan kita dapatkan angka depresiasi
agregat gitu ya. Jadi depresiasi total untuk seluruh komponen, di mana masing-masing komponen itu memiliki umur ekonomis yang berbeda. Nah, maka komponen depreciation ini bisa menjadi pengurang dari aset tetap secara keseluruhan ya. Jadi kalau di neraca itu tidak dirinci per komponen. Ya langsung airplane gitu. Kemudian akumulasi depresiasi airplane. Tetapi untuk mendapatkan angka 8.600.000 itu dirinci menjadi beberapa komponen yang didepresiasikan secara terpisah. Nah, bagaimana jika komponen-komponen itu tidak menggunakan straight line method, tetapi menggunakan double declining method, ya. Nah, biasanya kalau kita menghitung depresiasi dengan double declining method itu harus membuat tabel ya. Tapi di sini ada cara hitungan cepat yaitu dengan rumus ini ya. Jadi caranya untuk mengetahui berapa beban depresiasinya, itu rumusnya adalah 1 minus akar pangkat N, ini tahunnya ya, tahun keberapa, kemudian residual value dibagi dengan acquisition cost. Ya, ini adalah residual value itu nilai sisa, acquisition cost itu adalah beban perolehan aset tersebut. Ya. Kemudian bagaimana depresiasi dilakukan ketika perolehan aset tidak di awal tahun tetapi di tengah-tengah tahun atau bahkan di tengah-tengah bulan gitu ya. Jadi bulan awal, bulan tengah, bulan akhir itu bagaimana caranya? Ini ya. Jadi kita tinggal bagi saja ini. Jadi kalau 1 tahun penuh itu berapa gitu ya dikalikan dengan nilai akuisisinya ya atau harga perolehan dari aset. Seperti itu. Ini kalau misalnya depresiasi di pertengahan gitu ya karena harga diperolehnya di pertengahan maka dihitungnya adalah 6/12 seperti itu contohnya. Ya. Nah, ini adalah metode-metode yang biasanya digunakan oleh para akuntan untuk menghitung depresiasi properti, plant, dan equipment. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Halo? Halo? Sudah jelas? Sudah jelaskah? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Halo? Ya. Halo? Ya, halo, silahkan. Halo, Bu. Ya, silahkan. Saya mau tanya, Bu. Saya mau tanya di ini, Bu, macam-macam metode depresiasi. Itu tadi kan ada ini, Bu, ada metode aktivitas, terus metode garis lurus, terus metode ini apa yang menurun ini tadi. Itu biasanya perusahaan itu menggunakan yang metode mana ya, Bu, yang paling banyak digunakan? Paling banyak digunakan itu. Ya, tadi saya Umumnya. jelaskan. Jadi perusahaan itu harus melihat karakteristik dari perusahaan dan karakteristik dari asetnya. Contohnya, kalau di perusahaan yang berbasis teknologi, maka aset-aset yang terkait langsung dengan core bisnis perusahaan itu sebaiknya disusutkan dengan metode jumlah angka tahun atau saldo menurun tadi ya. Tetapi kalau tidak berkaitan langsung, misalnya kayak di Zoom gitu ya, perusahaan Zoom itu kan berbasis teknologi banget gitu ya. Nah, maka kalau misalnya Zoom itu punya gedung, punya meubeler, itu tidak perlu dengan penyusutan dengan saldo menurun atau angka tahun, tetapi cukup dengan garis lurus seperti itu. Kemudian untuk yang activity itu kita lihat mesin itu apakah beraktivitas secara kontinu atau tidak.
Kalau tidak secara kontinu, maka activity method lebih cocok dibandingkan dengan straight line. Tetapi kalau secara kontinu, ya misalnya perusahaan pembuat makanan kaleng misalnya itu kan pakai mesin-mesin ya, tetapi dia terus berproduksi setiap hari gitu dengan jumlah kapasitas produksi yang sama. Maka straight line method tidak masalah atau double declining method tidak masalah ya. Jadi semua metode itu bisa digunakan oleh perusahaan tergantung bagaimana karakteristik perusahaan gitu ya. Gitu ya, Mbak ya. Halo? Bisa diterima penjelasan saya? Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Ada Bu, boleh tanya nggak? Ya, silahkan. Halo, Ya, halo, silahkan. kalau misalnya apa namanya, kan? Ya, misalnya dalam satu perusahaan itu kan nggak mesti berkaitan dengan teknologi, tapi dia isinya macam-macam. Ada teknologi, terus ada di perusahaan manufaktur misalnya ada susu bubuk atau produksi makanan apa gitu Bu. Itu misalnya pakai metode yang berbeda itu bisa nggak sih? Bisa asalkan konsisten dan diungkapkan di presentation and analysis ya. Jadi harus ada landasannya gitu. Misalnya pabrik susu gitu kan. Dia selain punya mesin, dia juga punya komputer misalnya gitu ya. Mesinnya dia susutkan dengan double declining method, alasannya apa gitu ya. Jadi harus diungkapkan di presentation. Kesesuaian gitu ya, kesesuaian antara metode yang dipilih dengan karakteristik dari perusahaan dan karakteristik alatnya. Tetapi mungkin kalau mesinnya double declining method, tetapi mungkin kalau mebelernya dia pakai straight line method karena memang karakteristiknya tidak butuh terlalu sering diganti gitu. Ya, yang penting dipisahkan dan secara laporan juga dipisahkan ya. Jadi mebeler dipisahkan sendiri. Aset yang termasuk dalam kategori mebeler. Aset yang termasuk dalam kategori mesin-mesin produksi gitu ya. Aset yang termasuk dalam komputer atau teknologi informasi itu dipisah-pisahkan ya. Tetapi satu kelompok aset itu tidak boleh terlalu sering berganti metode ya. Misalnya aset mesinnya awalnya menggunakan double declining method, kemudian tiba-tiba diganti dengan saldo menurun ganda, kemudian tiba-tiba diganti dengan straight line method. Nah, itu berarti ada ketidakkonsistenan di dalam penggunaan metode depresiasi untuk satu kelompok aset. Nah, itu yang tidak diperbolehkan secara accounting. Ada apa? Pasti muncul pertanyaan. Kenapa mengganti-ganti metode secara sering gitu? Ya, jadi seperti itu. Kayak di industri penerbangan gitu ya, mungkin yang di pesawatnya dia menggunakan tadi komponen depreciation method gitu ya. Tetapi mungkin di aset lain dia menggunakan metode yang lain karena juga menyesuaikan. Tetapi itu harus diungkapkan di dalam presentation. Di CALK-nya, di catatan atas laporan keuangan, harus diungkapkan bahwa untuk pesawatnya menggunakan metode apa gitu ya. Kemudian untuk mebelernya menggunakan metode apa dan lain sebagainya. Begitu. Begitu ya? Jelas ya? Halo? Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, Baik kemudian Bu, terima kasih. saya lanjutkan ini ya. Depreciation and replacement of property, plant and equipment ya. Jadi bisa jadi kan tadi
kenapa sih kok aset tetap itu diganti dengan aset yang baru gitu ya? Kan ada yang dikarenakan sudah tidak memadai lagi ya, adekuasinya sudah tidak bisa sesuai dengan kebutuhan, atau ada aset lain yang lebih canggih dan harus diganti, atau memang sudah usang. Jadi bagaimana proses replacement-nya ini ya. Common misconception about depreciation is that it provides funds for the replacement of property, plant, and equipment. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa depresiasi itu adalah dana yang disiapkan untuk nanti mengganti, itu agak sedikit misconception ya. Jadi konsepnya itu sebetulnya miss gitu. Tetapi meskipun tidak 100% salah, tetapi sebetulnya depresiasi itu bukan ditujukan satu-satunya untuk mengalokasikan dana untuk nanti mengganti dengan aset yang baru gitu ya. Depreciation is like other expense in that it's reduce net income. Jadi depresiasi itu sebetulnya memang dibebankan ke dalam laporan keuangan sebagai expense ya, sebagai beban. Kenapa? Karena aset tetap yang dimiliki itu kan penggunaannya tidak hanya satu periode akuntansi ya, tetapi bisa beberapa periode. Maka sangat tidak fair kalau langsung dibebankan pada satu periode laporan keuangan, sehingga ada namanya cost allocation tadi, ya disebar ke beberapa periode di mana aset tersebut digunakan. It differ ya to it that it does not involve a current cash outflow ya. Jadi depresiasi itu tidak ada cash outflow yang menyertainya. Ya, ini karena hanya allocation saja. Nah, ini adalah konsepnya. Terus bagaimana kalau misalnya kita punya aset gitu ya, terus kita itu udah netapkan umur ekonomis, tetapi ternyata di tengah perjalanan sebelum umur ekonomisnya itu habis, kita ternyata merevisi gitu ya, melakukan revisi bahwa terjadi perubahan umur ekonomis. Gitu. Bagaimana kalau posisinya seperti ini ya? Ini ada revision of depreciation rates ya. Contoh kasus, kita memiliki plan aset gitu ya, aset tetap. Terus kita perkirakan gitu. Kita perkirakan depreciation rates-nya. Nah, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu kita menetapkan bahwa depresiasinya di sini dihitung 20 tahun ya. Tetapi ternyata baru jalan 10 tahun itu kok kita berpikir bahwa kayaknya enggak 20 tahun ini, diperkirakan tambah lagi 10 tahun ya. Jadi setelah dipakai 10 tahun, ternyata umur ekonomisnya itu bertambah 10 tahun lagi, totalnya menjadi 30 tahun. Terus bagaimana gitu? Apakah kita harus menyesuaikan beban depresiasi yang sudah kita jalani gitu ya? Nah, secara aturan di IFRS itu tidak perlu kita melakukan penyesuaian secara retrospektif ya. Retrospektif itu artinya berlaku surut. Jadi tahun-tahun yang sudah berlalu itu ikut disesuaikan, itu namanya retrospektif. Tetapi kalau terjadi revisi dari depreciation rate, itu berlakunya adalah prospektif atau ke depan saja. Yang belakang-belakang dianggap sudah benar gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya kita sudah terlanjur menetapkan depresiasinya adalah umur ekonomisnya 20 tahun. Kalau harga asetnya adalah 90.000, maka kalau umur ekonomisnya 20 tahun, per tahunnya adalah 4.500.
Nah, selama 10 tahun berarti sudah didepresiasi 45.000. Ternyata di tahun ke-10 itu terjadi perubahan rate ya. Perubahan rate yang harusnya 20 tahun menjadi 30 tahun. Perkiraan kalau misalnya umur ekonomisnya adalah 30 tahun dan acquisition cost-nya adalah 90.000, maka per tahunnya adalah 3.000. Sehingga depresiasi selama 10 tahun itu adalah 30.000. Nah, terjadi kelebihan beban depresiasi sebesar 1.500 per tahun atau 15.000 selama 10 tahun. Terus bagaimana? Apakah kita perlu menyesuaikan di tahun-tahun sebelumnya? Tidak perlu, yang kita sesuaikan hanya pada tahun terjadinya revisi sampai ke depan ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti di bawahnya itu. Jadi harga perolehan mesin adalah 90.000, kemudian sudah didepresiasi sebesar 45.000. Maka sisa yang belum didepresiasi adalah 45.000. Nah, 45.000 itu kan harusnya kalau kita menganut pada rate depresiasi yang awal, itu harusnya kan untuk 10 tahun. Tetapi ternyata ada penambahan umur ekonomis, maka tinggal kita bagi saja dengan penambahan sisa umur ekonomis ditambah dengan penambahan umur yang kita perkirakan. Ya, di sini pembaginya adalah 20 tahun. 20 tahun itu berasal dari 10 tahun dari perkiraan awal ditambah 10 tahun hasil perkiraan revisi ya.